Penangkapan MKC yang melakukan penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri dinilai pakar hukum sebagai langkah positif. Meski demikian, polisi harus mendalami motif dibalik pernyataan MKC dengan menghadirkan sejumlah ahli, seperti ahli agama, ahli bahasa, ahli ITE, bahkan perlu juga dihadirkan ahli kejiwaan untuk mengetahui kondisi kejiwaan MKC. YouTuber MKC yang diduga telah menistakan agama Islam dan menghina Nabi Muhammad telah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Badung, Bali. Penangkapan ini mendapat apresiasi banyak pihak karena dikhawatirkan pernyataan tersebut bisa memicu konflik horizontal. Dalam konteks hukum pidana, pakar hukum Hufron menilai sebelum menetapkan MKC sebagai tersangka, mestinya polisi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah pelaku memenuhi unsur perbuatan yang disangkakan kepada MKC? Selain itu, petugas juga harus menggali apa motif dibalik MKC melakukan pernyataan-pernyataan tersebut dan dipublis di media sosial. Untuk itu, petugas perlu menghadirkan sejumlah ahli untuk melakukan pemeriksaan, seperti ahli agama, ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli kejiwaan untuk mengetahui kondisi kejiwaan MKC. Risetkan bacaan-bacaan dalam Islam, bacaan salam, ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya. Kalau itu dilihat dari actus reus memenuhi, tetapi dilihat dari aspek apa yang disebut sebagai mens rea, pada prinsipnya bahwa seorang itu dapat dipidana kalau ada unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu adalah apakah dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, menurut saya dalam konteks pemeriksaan MKC, satu, tidak saja dihadirkan ahli yang berkaitan agama atau dari MUI, ahli yang berkaitan dengan ITE, ahli yang berkaitan dengan agama. Menurut saya juga harus ada ahli untuk memeriksa apa yang dimaksud, motif apa dibalik pernyataan-pernyataan itu. Kenapa? Karena ternyata di YouTube Muhammad KC ini adalah open menyampaikan itu ada open donasi gitu, di satu sisi. Di sisi yang lain, bahwa perlu didekati dari aspek kejiwaan gitu. Apakah ada unsur-unsur yang memang dia tidak mampu bertanggung jawab secara hukum? Ada motif-motif yang dianggap dia tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum. Untuk menyelesaikan kasus ini juga bisa dilakukan pendekatan restoratif justice, di mana dari hasil pemeriksaan perlu ditemukan dengan pelapor, stakeholder, dan tokoh-tokoh agama. Untuk bertabayun, dilakukan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan hal tersebut lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan.